Cukup Di, mulai maki Di. Baik, sambil menunggu yang mau masuk, kita mulai saja kuliahnya. Kita lanjutkan yang minggu lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi penulisan IPP saya sudah share tadi ya, itu revisi materi dari sebelumnya, sudah ada perbaikan di dalamnya. Nah, penulisan IP versi 6 kita sudah tahu bersama, contoh dan konsepnya ini sudah bisa kita lihat bahwa IP versi 6 itu memiliki 128 bit, di mana setiap 16 bit itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi berbeda dengan IP versi 4 yang dipisahkan dengan tanda titik 1 dengan 8 bit, maka untuk IP versi 6 16 bit dipisahkan dengan tanda titik 2, sehingga akan ada titik itu sebanyak 7 titik ya, 1 2 3 4 5 6 7, dan ada 8 pada setiap 16 bitnya, atau ada 8 oktet. Kalau kita menyebutnya di IP versi 4 adalah oktet, maka di IP versi 6 ada 8 oktet, di mana satu oktet terdiri dari 16 bit. Contoh penggunaannya apa? Penggunaannya juga bukan lagi menggunakan bilangan desimal, tapi menggunakan bilangan heksa. Contohnya kita sudah lihat x, dan seterusnya. Jika salah satu bahagian X ini kita konversi, kita masukkan ke dalam model IP-nya, maka kurang lebih konsepnya seperti gambar berikut, dan hasilnya kira-kira seperti ini. XX menandakan isi daripada 16 bit atau pengganti daripada 16 bit. Baik, saya next. Pada pemberian IP versi 6 itu ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah ISO ya. Itu sudah ada aturannya bahwa jika ingin membuat sebuah IP untuk model unicast global address atau global address, maka itu 3 bit pertamanya adalah 001, selanjutnya mungkin mengikuti aturan yang ada seperti tabel yang ada di bawahnya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk membuat seed local address juga ada caranya atau aturannya, kira-kira seperti ini aturannya yang ada di dalam tabel. Saya tidak terlalu memahami seperti apa konsep penggunaannya, karena saya juga tidak pernah menerapkan secara langsung, hanya dalam bentuk praktikum di Cisco Packet Tracer yang akan nanti kita praktekkan. Ada juga link local address dimulai dengan FE80. Ini kalau saya lihat di dalam IP memang dia otomatis diberikan oleh sistem. Jadi bukan lagi kita yang memberikan, tapi memang sistem yang memberikan. Kemudian ada multicast address sebagai pengganti broadcast. Jadi di IP versi 6 katanya tidak dikenal broadcast, tapi diganti dengan multicast address. Juga saya tidak melihat ada lagi pembagian kelas A, B, C, D dan seterusnya di IP versi 6. Mungkin karena jumlahnya sudah sangat banyak. Secara umum penulisan IP versi 6 sebagai berikut: 48 bit prefixnya, 16 bit subnetnya, dan 64 bit adalah untuk interface atau user ID secara umum. Namun yang biasanya yang pastinya adalah 60 bit, 64 bit ini
secara umumnya itu digunakan untuk user. 16 bit untuk subnet dan sisanya ini adalah bit prefixnya. Biasanya seperti itu secara umum. Baik, kita akan mempraktekkan di slide ini adalah bagaimana menggunakan Cisco Packet Tracer IP versi 6 pada Cisco Packet Tracer dengan konsep yang tersebut. Bisa nanti dilihat di slide. Di sini juga sudah dijelaskan cara membuatnya. Nanti akan kita praktekkan langsung kepada ininya ya. Nah, mari kita langsung saja praktekkan. Ini saya sudah buka Cisco Packet Tracer-nya. Apakah aplikasi Cisco Packet Tracer bisa kelihatan? Oke. Jika bisa kelihatan, kita langsung saja, karena rata-rata juga sudah paham menggunakan Cisco Packet Tracer, sehingga kita langsung aja misalnya mengambil routingnya, router, kemudian kita ambil hubnya ya, kemudian kita ambil PC-nya misalnya ya, PC, laptop, dan server. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian di sini ada PC, laptop, dan server. Nanti kita akan koneksikan kedua jaringan tersebut. Jaringan 1 kita anggap yang sebelah kiri, dan jaringan 2 kita anggap yang sebelah kanan. Baik, kita bisa langsung melihat ininya. Kita bikin dulu koneksinya ya. Kita koneksikan ke Ethernet, menggunakan Fast Ethernet. Fast Ethernet itu adalah kartu jaringan yang menggunakan kabel UTP ya. Kita sambungkan ke switch dulu. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa hubungkan ke routernya seperti biasa. Oke, saya testing lokal di sini ya, antar jaringan satu dengan jaringan satu yang lain. Kita buka PC 0, masuk ke konfigurasi IP ya, di desktop IP configuration. Kita lihat di sini. Di sini ada link local address, itu secara otomatis diberikan oleh IP, oleh ini. Kalau saya auto config ini ya, tanda ada ya. Nah, ini secara otomatis diberikan di link local address dengan FE20 ya. Saya kok ini ya. Nah, kemudian di laptop juga itu bisa lihat di link local addressnya itu sudah ada FE sekian ya. Coba kita testing ya. Saya buka dulu Notepad untuk mengcopy. Apakah Notepadnya kelihatan? Iya, Pak. Oke, saya tulis di sini ya, PC 0 itu, kemudian laptop 0 ya. Saya ini untuk menulis di bawahnya, mengcopy link local addressnya. Ini IP sudah ada memang nih namanya link local address. Saya copy. Ini punyanya laptop 1 ya, seperti saya simpan di bawahnya sini. Dan saya juga buka IP-nya PC 0, itu sudah ada juga di sini link local address-nya. Saya copy, saya simpan di PC 0 ya. Nah, perhatikan ya,
perhatikan di sini FE80 ini sudah seperti teori tadi yang diberikan bahwa ada IP link lokal yang dimulai dengan FE08 kemudian titik 2. Ini adalah IP address-nya. Ini adalah IP address hostnya ya. 202. Jadi ada 4, ini berarti 64 bit itu untuk host. Di sini juga ada dimulai dengan 201 yang secara otomatis. Kita bisa langsung coba ping dari PC 0 ke laptop 0. Ya, kita masuk ke desktop di command prompt. Kita ping ke IP laptop. Kita copy dulu IP laptopnya. Copy, saya ping, kemudian paste IP-nya. Jadi ini dari PC 0 ke laptop 0. Kita enter, itu bisa langsung terhubung. Ini juga menandakan bahwa ada IP yang disebut dengan nama link lokal IP. Nah, seperti itu. Ini jadi kalau hanya ingin sebentar, ada permintaan masuk. Kalau hanya ingin mengkoneksikan langsung terhadap komputer yang satu jaringan, itu sebenarnya tidak perlu lagi di konfigurasi, tapi langsung saja dihubungkan. Katanya sudah ada IP-nya, ternyata IP yang dimaksud adalah 20. IP yang ada setelah FE80 itu adalah MAC address dari sebuah komputer. Kita bisa melihat MAC address-nya dengan mengetikkan perintah ipconfig di command prompt. Saya ulangi, ipconfig -all. Nah, perhatikan di layar, ini PC 0 ya. Ini IP-nya tadi adalah 202, perhatikan. 202. Oh, ternyata beda ya. Saya pikir sama. Physical address, MAC address 6772 sama saja. Ujungnya yang sama. Tapi saya di sini tidak. Oh, saya pikir sama tadi ya. FE. Oh, berbeda. Oke, yang jelas di dalam IP itu ada yang disebut dengan link local address. Terus bagaimana ketika kita ingin mengisi IP versi 6? Dalam beberapa buku itu untuk klien katanya tidak perlu kita yang isi IP versi 6-nya, tapi itu bisa diberikan secara otomatis menggunakan autoconfig dari IP routernya jika IP routernya itu ada. Oleh karena itu kita langsung konfigurasi routernya. Jadi ini bisa terkoneksi tapi hanya sesama jaringan satu saja bisa terkoneksi dengan jaringan 1, jaringan 2 terkoneksi jaringan 2. Tidak bisa terkoneksi dengan jaringan 1 dan 2. Bisa kita lihat ini adalah IP PC 1 ya. Saya copy ke laptop sini ya, ke notepad. Nah, ini adalah jaringan 2 yaitu PC 1 ya. Ini IP-nya ya. Saya coba ping dari PC 0 ke PC 1. Ping, paste ya. Itu sepertinya tidak bisa ya, karena memiliki
jaringan yang berbeda meskipun alamat link lokalnya sama FE80. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa terhubung antara jaringan 1 dengan jaringan 2. Bagaimana bisa menghubungkannya adalah cukup dengan mengkonfigurasi routernya saja. Di buku petunjuk itu sudah ada. Jadi saya buka routernya. Ya, saya buka router, masuk ke CLI ya, seperti yang di petunjuk sini. Pilih router, pilih CLI, kemudian ketik listing berikut. Oke. Kemudian saya akan mengetik, saya enter saja di sini di CLI-nya. Apa ini? Yes saja ya. Apa ini? Oh, sudah, saya ulang saja ya. Kayaknya enter enable password. Kenapa ada begini muncul ya? Kemarin saya tidak ada. Kita hapus saja kalau bermasalah. Mungkin ada koneksinya. Kita ganti saja sama. Kita ulang saja. Ganti yang baru. Ya. Di sini adalah router 01. Kita buka, kita masuk ke CLI, kita enter saja. Oke, kenapa tidak mau? Kalau saya jawab no, nah, no saja ya, jawabnya no saja. Nanti akan ke router. Nanti tulisannya seperti ini ya, router ya. Nah, nanti kalau sudah tulisannya router, baru kita masuk ke listing yang ada ini. Tulis EN atau tulis enable ya. Saya tulis EN, enter. Nah, berubah jadi tanda pagar router tapi tanda pagar. Nah, seperti itu ya. Kemudian tulis spasi T atau konfigur terminal juga boleh ditulis ya. Saya ikuti saja. Spasi T. Nah, kemudian masuk seperti ini ya. Ini sudah masuk ke config T, config pagar ya. Sudah sesuai dengan petunjuknya. Kemudian nanti kita akan menulis IPv6 unicast routing. Saya copy saja supaya lebih cepat. Ini copy, saya paste di sini. Nah, unicast routing. Nah, sudah ya. Kita lihat lagi di situ, tulis interface yang mau dikonfigurasi. Di sini akan kita konfigurasi interface 0 garis miring 0, sehingga saya menulisnya INTFA00 ya. Seperti itu ya. Yang dimaksud 00 adalah yang sebelah kiri, Ethernet yang sebelah kiri ya. Jadi satu INTFA0 garis miring 0, enter. Di sini berubah menjadi config -if atau datar if. Nah, selanjutnya kita ikuti saja petunjuk. Nah, setelah itu tulis IPv6 ya, FE0 untuk membuat link lokal seperti yang tadi ya. Kita sudah mengikut saja sebenarnya dengan
link lokal yang sudah ada tadi ya. Saya paste IPv6 address FE80.21 untuk link lokalnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat no shoot itu adalah untuk mengaktifkan FA00. Jadi kita tulis no shoot. Nah, itu untuk mengaktifkan FA atau fast ethernet 0 garis miring 0. Nah, ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang kita konfigurasi lagi interface 01. Bisa kita tekan tanda panah ke atas, kemudian kita ganti saja ya, sudah ada 01 interface fast 01 yang akan kita konfigurasi, sehingga kita tulisnya int fa01 enter. Jika sudah, kita tulis juga IP nya, jadi kita ulangi lagi IP nya apakah sama ya, sama saja ya. Nah, disamakan saja link lokalnya. Enter. Nah, kemudian juga setelah itu perintahnya juga sama, yaitu no shoot untuk mengaktifkan fast ethernet 01. Ya, itu artinya sudah aktif. Nah, berarti kita sudah selesai membuat link lokalnya ya. Nah, kita lihat dulu apa hasilnya di sini. Hasilnya sudah berwarna hijau di ininya. Sekarang kita akan memberikan IP kepada fast ethernet 00 dengan fast ethernet 01. Jadi kita akan berikan IP di sini dengan di sini. Nah, IP ini nanti ya akan ikut secara otomatis diberikan ke PC 0, laptop 0 dan server 0. Begitupun IP apa ini? Begitupun IP yang ada di sebelah kanan sini, pas 01 akan mengikut IP-nya di PC 1, laptop 1 dan server 1. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah sampai di pemberian. Sekarang kita ulang lagi untuk memberikan IP-nya kepada fast ethernet 0. Nah, saya copy. Nggak mau ya. Atau saya ulang saja ya. Ini mau saya copy. Nah, saya kembali ke sini, saya kembali ke fast ethernet 00 ya, karena ini akan saya konfigurasi. Saya enter, kemudian saya paste dengan memberikan IP. Jadi saya sudah memberikan IP address kepada FA00 yaitu 2001 AA.A.A.A.2.21. Nah, jadi IP-nya itu seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan sini kita memberikan IP juga kepada FA01, yaitu di sini diganti jadi B ya. B di sini A, di sini B. Nah, coba kita lihat. Kita akan konfigurasi 01. Jadi tulis int fa01. Jadi yang mana kita mau konfigurasi, kita harus sebut dulu interface-nya, nama perangkatnya. Sudah itu kita enter, baru kita kasih IP. IP-nya sama sih, di sini saya ganti jadi B ya. IPv6 B. Oke, selesai ya. Ini sudah selesai. Itu artinya saya kasih keterangan ya. Ini kayak keterangan di FA01 itu tadi IP-nya adalah, saya paste saja kalau nggak bisa ya. Ini IP-nya di sini yaitu AA ya. AAA IP-nya di sini. Kemudian IP-nya yang sebelah sini, Ctrl V, itu saya ganti ini jadi B tadi ya. Sini B. Nah, itu IP-nya.
IP-nya yang sebelah sini, sehingga nanti ini PC0 itu akan diberikan IP 2001 AAA AA A. Nah, nanti belakangnya itu mengikut kepada IP tadi yang sudah ada di sebelumnya. Begitupun di IP jaringan 2 itu akan diberikan IP 2001, kemudian AAA, AA, B, dan kemudian mengikut IP-nya dari masing-masing. Mari kita lihat IP PC0. Kita buka IP configuration-nya. Nah, nanti IP-nya adalah ini dia. Tapi awalnya tadi adalah 2001 AAA AA1. Coba kita auto config. Nah, inilah setelah kita klik auto config, maka IP address-nya akan mengikut ke router secara otomatis. Di sini sudah ikut 2001 AAA AA titik 2, dia ngikut ke IP yang sebelah sini tadi ya. Nah, begitu kira-kira IP-nya. Nah, sehingga seperti itu IP-nya ya. Kita lihat di laptopnya apakah juga sama. Kita kasih auto config. Nah, ternyata juga sama ya, AAA 20196 ya, sama dengan yang ada di bawahnya. Waktu kita hampir habis. Aduh, apa yang ini terbuka? Waktu kita hampir habis ya. Mana zoom-nya? Oke, kita buru-buru saja. Nah, kita lihat yang PC1. Kita auto config juga, ternyata dia AAA AAB ya. Nah, sehingga seperti itu. Sehingga kalau saya buka kembali notepad-nya, IP yang baru ini ya. Saya simpan sini. Ini saya ganti menjadi 2001 AAA kalau tidak salah ya, AAA kemudian A, begitu ya. Oh bukan, 3, jadi begini. Nah, seperti ini. Dan PC0 PC1 itu tadi adalah 2001 AA-nya di sini B. Di sini B, IP sebelah sininya itu sama ya. 206 sini. Saya gantikan di sebelah sini. Nah, jadi ini PC1, ini PC0 dan ini PC1 IP-nya. Seperti itu. Jadi dia sudah berbeda di sini A, kalau di sini adalah B, sehingga itu menunjukkan bahwa alamatnya berbeda, karena yang menurut datanya itu yang dimaksud subnet itu dari sini ke sini. Kalau di IP kelas 6, IP versi 6, yang hostnya itu 4 oktet terakhir. 4 oktet pertama itu harus sama kalau untuk satu jaringan. Nah, nanti yang 4 oktet berikutnya berbeda karena itu adalah hostnya. Mari kita testing dari PC0 ke PC1. Kita lihat PC1 IP-nya tadi ya. Di sini AB ya. Nah, kemudian kita bisa ping dari ya. Kita copy dulu IP-nya ini. Copy, ping, kemudian saya paste. Nah, ping ini dari PC0 ke PC1. Nah, itu sudah reply ya. Nah, jadi sudah bisa link ping ke jaringan 1 ke jaringan 2. Seperti itu kira-kira konsep daripada IP versi 6, sehingga IP-nya itu ada 2 ya. Mari kita lihat
IP sebuah di IP versi 6 ini saya lihat IP-nya ada dua. Yang pertama adalah IP-nya sendiri, yaitu IP versi 6-nya itu ini, dan kemudian ada IP link lokal. Jika hanya untuk lokal maka tidak perlu dikonfigurasi kayaknya IP versi 6-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua IP-nya, IP versi IP-nya sendiri itu, kemudian link lokal address. Ini garis miring 64, maksudnya di sini 64 subnetnya ya, yang ke sana mulai dari 2001 sampai di A di sini. Nah, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya tinggal 6 menit. Begitu kira-kira cara mengkoneksikan IP di IP versi 6. Perhatikan di sini dia AAB. Jadi dia berbeda. 64 di sini garis miring, berarti nanti dia akan hitung 64 ke sini untuk dan itu standar ya di IP versi 6. Garis miringnya biasanya selalu 64, mengikuti aturan di IP versi 4, sama di konsepnya secara otomatis. Nah, begitu ya caranya. Kalau ini bagusnya tadi terekam ya di sana. Baik. Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Bagaimana Pak kalau yang berbeda router Pak? Bagaimana cara menghubungkannya? Maksudnya berbeda router? Iya, berbeda jaringan Pak. Ini kan tadi satu jaringan, cuma satu router. Bagaimana kalau dengan dua Pak? Tugasnya itu jadi dua routernya di sini. Sama di konsepnya. Jadi di sini nanti ada tugasnya ya. Ada dua routing. Sama di konsepnya seperti itu ya. Ini nanti akan ada 3 jaringan, berarti jaringan pertama di sini, jaringan kedua di sini. Sebenarnya di sini ada jaringan 3 ya. Kalau Anda bikin tugasnya di sini adalah jaringan 3, karena IP yang di FA00 untuk router 0 dan FA00 untuk router 1 itu sama IP-nya. Maksudnya sama kelompok jaringannya. Jadi dia disebut jaringan 3. Sini jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3 di sini kalau ingin terhubungkan. Konsepnya sama. Sebenarnya ini banyak di internet, itu di YouTube ataupun di dalam bentuk tulisan itu sangat banyak yang menjelaskan tentang konsep routing dengan routing ke ininya. Tadi juga kita tidak melihat lagi ada konfigurasi RIP, dan saya ingatkan bahwa kalau IP versi 6 mau dibikin itu harus selalu menulis di CLI, karena tidak ada disiapkan secara konfigurasi ini. Jadi harus selalu menulis di CLI-nya. Jadi ini tugasnya ya. Di sini yang pertama adalah konversi IP versi 4 ke IP versi 6, yaitu 192 titik 1 digit terakhir NPM, titik 2 digit terakhir NPM, titik 3 digit terakhir NPM. Konversi ke IP versi 6. Jika yang ujungnya ini 3 digit terakhir NPM melebihi angka 255, maka cukup ambil 2 digit terakhir saja di sini. Jadi 2 digit terakhir, 2 digit terakhir lagi. Kemudian konversi ke IP versi 6. Selanjutnya hasil konversi itu jadikan subnet max di IP nomor di jawaban nomor 2. Nah, ya. Jadi jadikan jawaban di nomor 2 ya, untuk jawaban dari nomor 1 itu IP-nya dikasih menjadi subnet max di IP versi 6-nya di jawaban nomor 2. Ada lagi pertanyaan? Pak, bagaimana kalau dengan IP 036 yang
3 digit terakhirnya. Hanya 36 diambil, Pak. 036 ya 36 saja. Berarti 3 digit terakhirnya juga tetap 36. Ya, ini banyak di buku ya. Setelah saya searching kemarin ternyata banyak yang diinginkan adalah belajar mandirinya sebenarnya. Banyak sekali di internet, baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan. Tapi dasarnya tadi itu sudah ada di sini. Yang slide sebelum terakhir ya, sudah ada di sini dasar untuk itunya, konfigurasinya. Yang jelas kalau mau konfigurasi sebut dulu nama interface-nya. Dan yang dikonfigurasi hanya routingnya saja. Untuk kliennya atau PC-nya tidak perlu dikonfigurasi. Akan terikut secara otomatis ketika Anda memilih auto config. Jadi tidak ada konfigurasi di hostnya atau di komputernya. Di routernya saja. Ada lagi? Atas pengumpulannya, Pak. 1 minggu lah dari sekarang. Pak, sampai hari Minggu kalau lah. Ya. Gimana? kan tadi ada 2 router. Jadi kalau mau disambung antara router sama router yang begini caranya Pak, yang itu tadi, iya. Caranya, Mas. Aduh, waktunya habis.